Ya, puji Tuhan, 40 hari yang lalu kita merayakan Paskah. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Alkitab mencatat 40 hari lamanya Yesus berada di bumi. Banyak orang bertanya, mengapa Yesus harus tinggal kembali di bumi setelah kebangkitannya? Mengapa dia tidak langsung naik ke surga? Kalau saudara baca dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, di sana dicatat jelas bahwa Yesus memerlukan tinggal 40 hari di bumi ini untuk meyakinkan semua orang, khususnya para rasul pada masa itu, bahwa dia hidup, bahwa kematian tidak berkuasa lagi atas dirinya. Dan sekaligus ini sebenarnya mengklarifikasi berbagai tuduhan-tuduhan yang kemudian hari dituduhkan orang bahwa Yesus itu mayatnya dicuri lah, dan ini dan itu dan itu. Kalau saudara baca dalam Alkitab, ternyata Yesus berkali-kali menampakkan dirinya kepada para murid sebagai satu bukti bahwa dia Allah yang hidup. Itulah sebabnya saudara, hari ini 40 hari setelah kebangkitan Yesus dari kematian, kita peringati hari kenaikan Yesus. Saudara, saya ingin mengambil satu topik khotbah hari ini sudah selesai. Mengapa saya kaitkan dengan gambar kematian, kenaikan Yesus dengan sudah selesai? Saudara-saudara, saya ingin ajak kita melihat dalam Ibrani 1 ayat 3 bagian B. Jadi judul ini saya ambil dari sini saudara. Dan setelah ia selesai, sekali lagi, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Saudara-saudara, jelas ayat ini mengatakan, dan setelah ia selesai, yaitu Yesus, mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Karena itulah sudah selesai. Di salib pun Yesus berkata, sudah selesai, sudah genap. Dan dalam Ibrani diulangi istilah itu, sudah selesai. Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, maka ia duduk sebelah kanan Allah. Dalam ayat yang lain dikatakan dia kembali kepada Bapa. Dia kembali ke tempat dari mana dia berasal, yaitu sorga. Menarik saudara, untuk kita coba pahami bagian ini, saya ingin ajak kita secara khusus hari ini belajar dari Ibrani pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya baca ayat 1, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara, menarik di sini kalau kita pelajari, ternyata dari ayat-ayat ini dalam Alkitab hanya ada 2 zaman atau 2 masa. Sekali lagi, dalam Alkitab hanya ada 2 zaman atau 2 masa. Yaitu yang pertama adalah zaman dahulu. Apa yang dimaksud dengan zaman dahulu? Ibrani 1 ayat 1 mencatat, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Jadi dimaksud dengan zaman dahulu, zaman para nabi. Zaman di mana Allah berbicara kepada umatnya melalui nabi-nabi. Sekali lagi, zaman di mana Allah mengutus nabi-nabi di tengah-tengah umatnya.
Saudara, selalu memang dalam Alkitab kalau saudara pelajari, di samping nabi itu ada para imam. Nah, secara sederhana sebenarnya, apa bedanya nabi dengan imam? Secara singkat, saya ingin jelaskan, nabi itu adalah juru bicaranya Tuhan. Artinya apa? Jika Tuhan ingin menyampaikan pesan kepada umatnya, maka dia berbicara melalui nabi. Tapi sebaliknya, kalau umat Tuhan ingin bawa korban kepada Tuhan, ingin menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, maka dia harus melalui imam di bait Allah. Jadi imam dan nabi ini dua fungsi yang selalu ada bagi umat Israel pada masa dulu. Nah, kembali saudara pada ayat ini. Zaman dahulu ditandai dengan ketika Allah berbicara kepada manusia lewat nabi-nabi. Saudara-saudara, itu zaman dahulu. Nah, kemudian yang kedua disebut zaman akhir. Dalam ayat yang kedua dikatakan, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Zaman akhir ini. Sehingga dari pemahaman kedua ayat ini, saya menyimpulkan bahwa zaman Nabi berakhir ketika anaknya Yesus Kristus datang ke dunia. Dari ayat ini saya berani mengatakan apa? Berarti para nabi sekarang tidak lagi dibutuhkan. Mungkin saudara bertanya, kalau begitu kenapa dalam Efesus pasal yang keempat Rasul Paulus bicara bahwa Tuhan memberikan rasul, nabi dan sebagainya. Saudara tolong pahami, itu hal yang berbeda. Nabi di sana pada fungsi, pada fungsional yang sejajar dengan gembala, yang sejajar dengan pemberita Injil, yang sejajar dengan guru. Tapi nabi yang dimaksud tadi dalam ayat 1 itu seperti nabi-nabi yang dicatat dalam perjanjian lama. Nah, sekarang zaman akhir. Jadi kapan zaman akhir dimulai setelah Yesus datang? Kapan berakhir? Enggak tahu sampai kapan, sampai Yesus kembali lagi. Jadi hanya ada dua zaman, saudara. Dengan kata lain, kalau saudara bertanya, kita hidup zaman mana? Ya zaman akhir. Zaman akhir cuma satu. Ketika lihat Yesus anaknya menjadi perantara antara kita dengan Bapa di sorga. Ketika Allah berbicara kepada kita hanya melalui Yesus Kristus. Jadi tidak ada yang lain, saudara. Jadi kalau Alkitab juga mencatat pada zaman nanti akhir zaman, beda memang zaman akhir dengan akhir zaman. Akhir zaman menunjuk pada berakhirnya sebuah kehidupan di dunia ini, atau zaman dunia ini akan berakhir. Yang dalam bahasa teologi dikenal dengan eskatologi, akhir zaman. Tapi zaman akhir ini menunjuk pada satu masa setelah Yesus diutus ke dunia. Maka zaman akhir sudah dimulai, saudara. Nah, zaman akhir dimulai. Nah, ini dua zaman yang harus kita pahami. Saudara-saudara. Nah, sekarang kita kembali kepada tema khotbah hari ini. Apa yang diselesaikan oleh Yesus Kristus? Apa yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus pada zaman akhir yang dicatat tadi itu? Saya kembali, saudara, kepada ayat yang kita baca tadi. Ibrani 1 ayat 3b. Dan setelah ia selesai apa? Mengadakan penyucian dosa. Yang sudah selesai Yesus lakukan adalah mengadakan penyucian dosa. Saudara, saya ingin kita ambil satu perbandingan. Supaya kita nggak salah memahami. Tadi saya katakan ada dua zaman yang disebut dalam Ibrani pasal 1. Zaman dahulu ditandai dengan zaman para nabi. Sekarang zaman akhir Yesus Kristus. Mengapa di sini dijelaskan dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa? Mari kita balik ke belakang, saudara. Mengapa Tuhan mengutus para nabi? Untuk mengingatkan manusia akan dosa mereka dan sekaligus juga untuk menyampaikan janji keselamatan bagi manusia berdosa.
Itulah sebabnya saudara-saudara pada masa lalu Alkitab mencatat khususnya pada zaman Taurat, setiap orang berdosa mereka biasanya bawa persembahan, bawa korban yang hidup. Sebenarnya bukan zaman Taurat, dari mulai zaman Adam pun orang sudah mulai mengenal namanya persembahan. Contohnya Kain dan Habel sudah bawa korban kepada Allah. Zaman Abraham sudah bawa korban kepada Allah. Korban itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan tidak lagi melihat dosa manusia. Tapi sudah melihat korban yang diberikan kepada Allah. Sebagai pengganti orang berdosa. Dan ini berjalan berabad-abad dalam sejarah bangsa Indonesia. Maaf, bangsa di dunia. Dimulai dari bangsa Israel. Sampai pada zaman kita pada masa ini. Saudara-saudara, masih ada orang mencoba memakai pola itu. Padahal itu kan sudah berlalu, karena sekarang zaman sudah berubah. Amin, saudara. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, mari kita coba belajar. Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Artinya apa? Penyucian dosa sudah selesai dikerjakan oleh Yesus Kristus. Tidak perlu lagi kita mengambil cara seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada masa lalu. Karena Yesus sudah selesai mengadakan penyucian dosa. Melalui apa? Kematiannya disalib. Penyalipannya disalib. Di sana dia katakan, sudah selesai. Sudah genap. Mungkin sudah bertanya, apakah kalau begitu semua orang otomatis diselamatkan? Tidak. Hanya orang yang percaya kepada kematian Yesus. Hanya orang yang percaya, beriman pada kematian Yesus. Merekalah yang diselesaikan dosanya, disucikan dosanya. Saudara, saya harus mengulangi berkali-kali. Mengapa Alkitab selalu menggunakan istilah penyucian dosa? Penebusan dosa. Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan bahwa konsep dosa di Alkitab bukanlah karena kita berbuat salah sehingga kita menjadi orang berdosa. Bukan. Terbalik, saudara. Tapi konsep Alkitab yang mengatakan begini. Karena engkau berdosalah, maka engkau berbuat salah. Sekali, karena engkau berdosalah, maka engkau berbuat salah. Saya suka pakai contoh, saudara. Seandainya saudara punya sebuah wadah air. Terserah apakah namanya teko, ceret, atau apapun gelas, terserah saudara. Kalau gelas ini kotor, kalau wadah ini kotor, ketika saudara tuang air bersih ke dalam sekalipun, maka ketika masuk ke wadah yang kotor, maka air bersih menjadi kotor. Satu-satunya cara supaya air yang bersih dituang ke wadah ini yang tadinya kotor tetap keluar bersih adalah apa? Saudara harus bersihkan wadah yang kotor itu, betul? Barulah ketika saudara tuang air yang bersih, akan keluar air yang bersih juga. Sebenarnya istilah ini bagus sekali untuk menjelaskan setelah Tuhan Yesus mengadakan penyucian dosa. Makanya yang disucikan siapa? Wadahnya, ya kita. Pribadi kita, diri kita. Sebab kalau kita nggak disucikan, tetap apa yang kita anggap baik, itu tidak baik bagi Tuhan. Karena apa? Daging ini dikuasai dosa. Bahkan Rasul Paulus memakai istilah yang lebih ekstrim lagi. Kita ini diperbudak oleh dosa. Sehingga apapun sesungguhnya yang kita lakukan, kalau kita belum disucikan oleh dosa, itu perbuatan yang tidak pernah menyenangkan Tuhan. Karena apa? Dia berbau keinginan, berbau kepentingan daging, kepentingan pribadi, saudara. Nah, itulah sebabnya dikatakan di sini, setelah ia selesai menyucikan dosa, setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Jadi sekarang Yesus di mana? Di tempat maha tinggi. Di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara, mari coba kita lihat. Kalau di sini dijelaskan bahwa setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Pertanyaannya adalah siapakah Yesus sehingga ia berkuasa menyucikan dosa? Dalam kehidupannya semasa di bumi, saudara,
Ketika dia menyembuhkan orang sakit, semua orang diam, terkagum-kagum. Tapi waktu dia mengatakan dosamu diampuni, wah orang bereaksi. Orang mulai bertanya, siapa dia ini? Kok dia berkuasa mengampuni dosa? Kok dia berkuasa mengatakan dosamu diampuni? Khususnya orang Farisi dan ahli Taurat. Ketika Yesus mengatakan dosamu diampuni, mereka protes. Siapa sebenarnya Yesus? Nah, kita coba lihat saudara. Dalam ayat-ayat ini, ayat 2b sampai yang ketiga, kita coba lihat. Dijelaskan juga di sini siapa Yesus. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada. Dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Saudara, saya coba ambil ada 5 identitas Yesus yang dijelaskan dalam ayat-ayat tadi. Yang pertama dikatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ini dikaitkan dengan bagian yang kedua, ia adalah gambar wujud Allah. Sekali lagi, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia adalah gambar wujud Allah. Jadi Yesus adalah wujud Allah. Allah yang jadi manusia. Jadi salah saudara, kalau orang menuduh kenapa kita menjadikan manusia jadi Tuhan. Saya katakan bukan. Yesus bukanlah manusia yang jadi Tuhan, tapi adalah Tuhan yang menjadi manusia. Mungkin saudara bertanya, mengapa Tuhan harus jadi manusia? Kenapa Allah harus mengambil wujud manusia? Bagus saudara kalau saudara nanti punya kesempatan, saudara bisa buka Filipi pasal yang kedua, mulai ayat 6. Dikatakan di sana yang walaupun dia dalam rupa Allah, tapi tidak mempertahankan hal itu, melainkan dia mengambil rupa manusia. Artinya apa? Ketika Yesus jadi manusia benar-benar fisiknya, benar-benar fisik manusia. Wujud manusia 100%. Mengapa Allah harus mengambil rupa manusia? Mengapa Yesus adalah wujud Allah yang jadi manusia? Kalau saudara lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 18, di sana Yohanes mengatakan begini, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tolong dicatat, Alkitab mengatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dia menyatakannya. Jadi sama saudara, dia adalah wujud Allah yang menjadi manusia. Nah, kenapa dia harus jadi manusia? Supaya kalau kita baca dalam Alkitab, dalam Ibrani bagian yang lain dikatakan, supaya dia turut merasakan apa yang manusia rasakan. Supaya dia memahami apa yang manusia rasakan, saudara. Saya kadang-kadang sebagai seorang pendeta saudara, kalau saya membimbing orang atau ada orang misalnya datang menyampaikan pergumulannya, ketika kita sampaikan berbagai nasihat, biasanya orang bilang begini, Pak tidak segampang itu Pak. Atau Bapak bisa ngomong begitu karena Bapak tidak merasakan apa yang saya rasakan. Saudara-saudara memang agak sulit. Kita memberi nasihat pada orang yang sedang punya masalah dan dia berharap kita juga punya masalah yang sama supaya kita bisa merasakan apa yang dia rasakan. Itu seringkali jadi persoalan saudara. Saya orang katakan, ya kamu bisa ngomong begitu karena kamu tidak dapat di posisi saya. Nah Tuhan memahami itu saudara. Karena itulah, kalau saudara baca satu nubuatan sampaikan di Yesaya pasal 9 ayat 5. Salah satu nama yang diberikan pada dia adalah penasehat ajaib. Penasehat ajaib. Mengapa dia punya kapasitas menasehati? Karena dia merasakan apa yang kita rasakan. Jadi mengapa Allah harus jadi manusia? Supaya dia merasakan apa yang kita rasakan. Amin saudara. Dia jadi manusia. Dan bahkan kalau saudara lihat sejarah hidup Yesus. Penderitaan demi penderitaan dia alami sejak dia dilahirkan. Bahkan matinya dia disalib. Jadi kalau saudara bicara penderitaan, Yesus kenyang dengan penderitaan.
sampai pada matinya. Kenapa? Karena memang dia harus melakukan itu untuk menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga, ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ia menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Artinya apa? Saudara, kalau kembali ke Alkitab, firman Allah itu punya kekuasaan, punya kuasa, punya kekuatan. Apapun yang Allah katakan terjadi. Misalnya dalam Alkitab dicatat bahwa Yohanes 1 ayat 1 dan 2 misalnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kemudian dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak satu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Kalau saudara bandingkan dengan Kejadian pasal 1 saudara, ketika Allah menjadikan dunia ini, Allah hanya berfirmanlah Allah, maka jadilah. Berfirman Allah, maka jadilah. Berfirman Allah, maka jadilah. Ini saudara yang dimaksud di sini. Apapun yang Allah katakan dengan firman itu terjadi. Dan itu terbukti juga dalam hidup Yesus semasa di bumi. Apapun yang dia katakan terjadi. Ketika dia mengatakan engkau sembuh, maka orang sembuh. Bahkan orang mati dikatakan engkau bangkit, orang mati bangkit. Lihat. Menopang segala yang dengan firman yang penuh kekuasaan. Yang keempat, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Allah berfirman, semuanya jadi. Oleh Dia, Allah menjadikan dunia. Jadi kalau dunia ini pun dijadikan oleh Dia, saudara, apapun yang di pergumulan saudara itu bukan hal yang sulit bagi Tuhan. Amin, saudara. Jadi jangan katakan, wah saya kayaknya kondisi ini sudahlah hanya tinggal nunggu hari saja. Saudara nggak boleh bilang begitu. Kalau engkau percaya pada Tuhan, engkau harus yakin ada kekuatan di luar kemampuanmu. Karena apa? Alam semesta aja Dia yang menjadikan kok. Alam semesta Dia menjadikan. Saudara, saya pernah katakan sederhana seperti ini beberapa tahun yang lalu. Kalau jemaat masih ingat khotbah saya. Manusia ini ciptaan siapa? Tuhan. Jadi kalau manusia ini bermasalah, ya kembalinya pada pencipta. Bukan kepada yang lain. Saya suka pakai contoh apa? Ini ada handphone. Kalau handphone ini ada masalah, saya bawa kemana handphone ini? Ya ke orang yang mengerti handphone. Ke toko handphone. Benar saudara? Gak mungkin saya bawa handphone saya sedang bermasalah ini ke bengkel mobil. Walaupun karena bengkel mobil lebih besar, lebih keren, alatnya lebih canggih. Tapi kalau saya bawa ke toko mobil, apa saya gak diketawain saudara? Ataupun kalau dikata, oke Pak saya akan coba. Apa gak ada obrak-abrik handphone saya gak tambah rusak saudara? Tapi ketika saya bawa ke toko handphone katakan, apa Pak masalahnya Pak? Saya jelaskan begini-begini. Oke Pak, dia akan catat, dia katakan, Pak tinggalkan handphone Bapak. 2 hari lagi Bapak kembali. Kami akan perbaiki. Artinya apa? Karena dia adalah perwakilan dari pabrik yang buat handphone, maka dia tahu segala sesuatu dalam handphone ini. Hal yang sama yang saya katakan pada saudara. Kalau saudara meyakini Allah adalah pencipta segalanya, termasuk pencipta kita. Kalau enggak punya persoalan, maka kembali sama Tuhan aja sebagai pencipta. Amin saudara. Kemudian yang kelima, yang berhak menerima segala yang ada. Artinya apa? Setelah selesai dia kerjakan masalah pengampunan dosa, penyucian dosa, dia kembali kepada Bapa. Dalam Filipi pasal yang kedua dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sehingga dalam nama Yesus segala lutut akan bertelut dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Dia berhak menerima segala yang ada. Jadi sekali lagi saudara, kenapa Yesus diutus Bapa ke dunia? Karena ada satu tugas maha besar yang memang tidak bisa tidak kecuali melalui Yesus Kristus dan mati di salib, yaitu penyucian dosa. Kalau hanya masalah menyembuhkan orang sakit saudara, Tuhan bisa utus para nabi, bahkan para rasul pun bisa menyembuhkan orang sakit. Kalau hanya masalah memberi makan orang yang kelaparan, para nabi pun bisa melakukannya. Tapi berbicara masalah dosa, Bapa mengatakan saya tidak punya cara lain kecuali harus jadi manusia
Mati menggantikan manusia. Itulah sebabnya saudara dikasihi Tuhan. Ketika Yesus menyelesaikan itu di salib, dia katakan sudah selesai. Sudah selesai. Penyelesaian dosa adanya di salib. Penyelesaian dosa adanya di salib. Mungkin saudara bertanya, bagaimana orang yang mati sebelum Yesus Kristus yang tidak mengenal kematian Yesus? Jawabannya, kalau kita lihat ke Alkitab, orang-orang pada masa lalu, mereka beriman kepada Yesus yang akan mati bagi mereka. Karena Yesus pada masa itu belum mati bagi mereka, maka mereka bawa korban, bawa korban, bawa korban. Tetapi kita yang beriman kepada Yesus yang sudah selesai mengerjakannya, kita nggak perlu bawa korban. Karena apa? Kita beriman pada Yesus yang sudah jadi korban bagi kita. Amin, saudara. Oleh sebab itu, dalam masa kenaikan Yesus, dalam perayaan yang luar biasa ini, mari kita ingat, sudah selesai. Kasih Bapa yang terbesar sudah selesai diberikannya bagi kita. Kembali kepada kita sekarang. Apakah kita mau buka hati untuk menerima kasih itu atau tidak? Tapi saya ingin katakan kepada saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan lagi pertanyakan bagaimana aku selamatkan, karena itu sudah selesai dilakukan Yesus Kristus di kayu salib. Karena sudah selesai, maka dia kembali kepada Bapa di sorga. Duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Amin, saudara-saudara. Amin, saudara. Mari kita tundukkan diri sejenak. Kita renungkan kembali firman Allah ini. Sudah selesai. Segalanya sudah selesai dikerjakan Yesus. Kasih yang besar, kasih yang luar biasa, kasih yang dari surga terus mengalir kepada kita. Saudara mungkin bertanya, kalau sudah selesai berarti sekarang apa yang lakukan Yesus bagi kita? Kalau kita kembali ke Alkitab, sekarang Yesus berdoa bagi saudara, menjadi juru syafaat saudara. Itulah sebabnya dikatakan apa? Apapun saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, maka Bapakku akan memberikan kepadamu. Amin, saudara. Dia ada di sorga sebelah kanan Allah Bapa, tapi dia juga mengasihi saudara yang ada di bumi hari ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mari buka hatimu, katakan mengalir. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Amen. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mari berdiri bersama-sama, kita menghadap Bapa di sorga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidup. Mengalir, oh, mengalir kasih
buka hatimu. Mengalir kasih dari Kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. terima kasih ya Tuhan, buat penyucian dosa yang sudah selesai Engkau kerjakan di salib. Terima kasih buat perkara besar yang Engkau sudah sediakan bagi kami orang berdosa. Sehingga hari ini kami layak menyebut Engkau Bapa. Terima kasih ya Tuhan, sekalipun Engkau ada di sorga, tapi Engkau tetap mengasihi kami. Kasih dari sorga selalu mengalir bagi kami. Engkau yang berjanji ya Tuhan Yesus akan menyertai kami sampai kesudahan alam. Maka dalam hari-hari ini pun Engkau ada bersama dengan kami. Bila dalam perayaan hari kenaikan ini, mata kami terangkat ke sorga, kepada Bapa di sorga yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran ini Bapa. Berkati mereka, hiburkanlah mereka yang berduka. Kuatkan mereka yang lemah, sembuhkan mereka yang sakit. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa untuk situasi yang sedang kami alami hari-hari ini. Berkatilah setiap rumah tangga, berkati setiap usaha, khususnya bagi jemaat yang sudah mulai kesulitan dalam makan minum. Engkau buka jalan bagi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa bangsa negara kami Indonesia. Pulihkanlah bangsa ini, lepaskan bangsa dari pandemi yang sedang terjadi. Jangan sampai berdampak luas ke masalah ekonomi dan masalah politik ya Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan menyertai para pemimpin kami, supaya dengan bijaksana membuat keputusan-keputusan untuk bawa bangsa ini keluar dari kondisi sulit ini Bapak. Kota kami, kota Medan, kota di mana kami berdiam juga dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Biarlah sejahtera ada di kota ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akhiri ibadah ini, kami serahkan tubuh, jiwa dan roh kami dalam perlindungan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati sesi rumah kami. Tuhan memberkati kaum keluarga kami, maupun baik yang tinggal bersama dengan kami maupun terpisah dari kami. Dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Kami akhiri ibadah peringatan perayaan kenaikan Yesus Kristus dengan mengucap syukur kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari buka hatimu, arahkan kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Karena Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Karena Tuhan memperluas wilayahmu. Tangan Tuhan yang kuat melepaskan engkau dari segala yang jahat. Sakit penyakit pun dijauhkan daripada engkau. Turunlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai engkau kemanapun engkau pergi, dan membuat engkau berhasil apapun yang engkau kerjakan. Baik hari ini besok sampai selamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.